Jatmiko? Kenapa Jatmiko bisa bersama Mahesa? Mungkin Jatmiko mendengar berita meninggalnya Kama Sutra. Dan ia ingin menengoknya ke Penanggungan. Dengan adanya Jatmiko dan Ganda Suli, orang-orang perguruan Lingga Buana jadi berantakan, Guru. Kiai Ageng Bantaran dan murid-muridnya mengundurkan diri. Ya. Yang penting tujuan kita mengadu domba sesama aliran putih telah berhasil. Wes, Ada apa, Paman? ada rezeki. Semlekete. Oh, dikira aku takut. Jelek-jelek begini juga muridnya Maha Guru Kama Sutra. Nakal kamu ya. Au. Siapa dia, Paman? Dia ini anak paman. Di awal episode ini, kita menuju pada Basir yang pada saat itu sedang dikerjai oleh seorang anak yang hampir seumuran dengan Maisa, yang ternyata adalah putranya sendiri, yaitu bernama Bondan. Memang tempat itu sudah tidak jauh lagi dari rumah Minten, istri Basir yang telah lama ditinggalkannya. Mereka pun kemudian segera bergerak menuju rumah Basir. Sedangkan Bondan yang telah lebih dahulu sampai pun dengan tergesa-gesa memberitahukan ibunya kalau ayahnya telah pulang, namun masih berada di belakang. Ia pun memberitahukan kalau Basir membawa seorang teman yang masih muda, hampir seperti dirinya, dan namanya adalah Mahesa. Iya, waktu dia lahir, Aku Mak pernah datang datang, membawa sayangku. jamu. Ayo kita sambut romomu. Sayangku. Kang Basir. Aku juga sayangku. Saking rindunya aku sampai terkencing-kencing di jalan. Masa? Betul, bahkan sampai tidur di jalan. Tidur di jalan? Ya, itulah kebiasaan buruk Kakang. Kalau Kakang sudah ngebet, ngebet sama sayangku. Entah sudah berapa tahun Basir telah meninggalkan anak dan istrinya, dan yang jelas kini Minten sangat senang karena akhirnya suami besarnya itu masih ingat rumah dan juga anak istri. Mereka berdua pun tampak saling melepas rindu, sedangkan Bondan anaknya tampak sedang bercakap-cakap akrab dengan Maisa. Minten pun berharap Mahesa dan Bondan bisa menjadi sahabat karib seperti suaminya dan juga Sembara yang sampai saat ini masih menjalin hubungan baik. Basir juga berharap anaknya itu bisa seperti dirinya menjadi pendekar hebat yang mampu membela yang lemah. Ia pun langsung teringat akan pertarungannya melawan murid-murid Padepokan Lingga Buana yang dengan mudah dirinya bisa mengalahkan lawan-lawannya. Bahkan ia juga telah membunuh Genting Sari yang sangat jahat itu. Bondan? Romomu tanya, kalau sudah dewasa, kamu ingin jadi apa? Tukang kayu. Tidak bisa. Kamu itu harus jadi pendekar besar. Seperti Sembara. Paman, berilah dia kebebasan. Dia kan sudah besar, Paman. Maesa, aku ini bapaknya. Ya bapaknya toh yang harus diikuti. Aku ini sudah kenyang. Makan asam garam. Kini kita menuju pada dukun sesat Banuwati yang di saat itu sedang menghadang seorang lelaki berkuda yang sepertinya adalah mantan kekasih wanita tersebut. Singkat cerita, dahulu Banuwati dan pemuda yang bernama Ismoyo itu adalah pasangan kekasih. Namun pemuda itu berasal dari keluarga terpandang dan berada, sehingga orang tuanya tidak menyetujui hubungan anaknya dengan si dukun jahat tersebut. Setelah merasa kuat karena menjadi murid Mak Lampir, kini Banuwati pun kembali muncul dan menuntut pertanggungjawaban atas ketidaksetiaan Ismoyo yang kini telah menjadi pejabat kadipaten itu. Namun tujuan wanita itu sekarang adalah untuk membunuhnya, sehingga mau tidak mau Ismoyo itu pun harus melindungi diri. Murid Mak Lampir itu pun kini langsung melempar si pemuda dengan pisau beracun.
Namun hal tersebut tidak berhasil karena sepertinya lelaki itu memiliki ilmu yang cukup tinggi. Pemuda itu ternyata bukanlah orang sembarangan. Ia memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan Banowati yang tangguh dan berilmu tinggi itu pun bisa dibelenggunya dengan ilmu yang mirip dengan ajian serat jiwa. Namun sayang, kedatangan Mak Lampir harus membuyarkan semuanya. Kini si nenek peot itu pun mengejar pemuda sakti itu menuju alam jin. Mereka pun bertarung, saling serang di alam jin, hingga akhirnya keduanya mendarat di dalam sebuah gua yang cukup besar. Kini secara perlahan, lelaki itu pun menggosok-gosok cincin jimatnya yang sepertinya memiliki kodam atau penunggu yang bisa membantunya untuk menghadapi musuh yang berat. Mak Lampir yang menyadari hal itu pun tidak mau kalah. Ia juga langsung mengeluarkan iblis ganas dari dalam tongkatnya untuk menghadapi makhluk yang keluar dari dalam cincin mantan kekasih Banowati tersebut. Akhirnya, Ismoyo, si pemuda hebat itu pun tewas di tangan Mak Lampir setelah makhluk jimat andalannya tidak mampu menghadapi makhluk iblis jagoan Mak Lampir. Sementara itu, Juragan Wirogo, ayah dari pemuda yang tewas itu pun kini sedang berunding dengan para anak buahnya tentang munculnya kembali Banowati untuk menuntut balas atas kekalahannya di masa lalu. Mendadak saja, sang juragan dikejutkan dengan mayat anaknya yang tiba-tiba dilempar di hadapannya. Ia pun tampak sangat marah karena anak kesayangannya itu kini telah tidak bernyawa. Tak lama kemudian, Banowati pun muncul bersama dengan gurunya. Wanita itu menantang Juragan Wirogo untuk mempertanggungjawabkan perlakuannya di masa lalu yang telah menyanyiakan dirinya beserta keluarganya. Namun yang aneh adalah yang maju bertarung adalah justru Mak Lampir sendiri, sedangkan Banowati tampak hanya diam sambil tersenyum penuh arti, seakan-akan Mak Lampir adalah anak buahnya. Akhirnya, semua keluarga Juragan Wirogo tewas di tangan Mak Lampir. Kini sepertinya Banowati ingin kembali menjadi penguasa di desa tersebut, dan Mak Lampir tampak sangat menyayangi wanita itu hingga ia sampai membelanya sedemikian rupa. Di sisi lain,
tampak Jatmiko yang sedang bersama dengan Gandasuli, dan mereka berdua kembali berdebat tentang gerakan hitam yang dahulu pernah mereka galakkan. Ternyata Gandasuli tetaplah Gandasuli, wanita yang haus akan kekuasaan dan serakah akan kedudukan. Selama 10 tahun lebih, ia berada di padepokan suci milik Dewi Mandalika. Namun kenyataannya, semua itu tidak merubah sikap dan wataknya yang serakah. Kini wanita setan itu kembali merayu Jatmiko agar mau melanjutkan perjuangannya untuk meruntuhkan Mataram. Tidak, perbuatan itu sangat bertentangan dengan hati kecilku. Sebagai murid 3 Serangkai Jati, tidak pantas aku membalelo kepada Sultan Agung. Itu namanya perjuangan hidup, Jatmiko. Kadang-kadang tidak kenal belas kasihan. Ingat riwayat Ken Arok yang membunuh majikannya Tunggul Ametung. Kalau dia tidak nekat membunuh Tunggul Ametung, mana bisa dia sekarang menjadi seorang yang besar. Seandainya dia tidak punya keberanian, dia pasti akan tetap menjadi rakyat jelata. Begitu juga dengan kita. Kita akan selalu dipinggirkan kalau kita tidak punya keberanian untuk berbuat sesuatu. Bangkitkan semangatmu, Jatmiko. Kita harus seperti Ken Arok. Wanita setan itu memang sangat berbahaya bagi Jatmiko. Ia pun selalu berusaha mencekoki Jatmiko dengan alasan dan pernyataan-pernyataan konyolnya. Akan tetapi masih beruntung karena pemuda itu masih menolak ajakan Gandasuli. Ia benar-benar tidak ingin berseteru dengan Lindu Aji yang ketika itu diutus oleh Sultan Agung untuk membasmi sepasang pendekar bertopeng yang tak lain adalah dirinya sendiri dan juga Gandasuli. Di sisi lain, tampak Sembara yang sedang berjalan seorang diri, dan mendadak saja ia dihadang oleh rombongan Kiai Ageng Bantaran. Ayah Maesa itu tampak sedikit terkejut melihat respon sang Kiai yang terlihat menatap tajam ke arahnya. Lalu Kiai yang sedang termakan fitnah itu pun memberitahukan Sembara tentang masalahnya dengan Maesa. Ia pun kemudian mengajak Sembara untuk menyingkir guna berbicara empat mata agar lebih jelas dan tidak terdengar oleh murid-muridnya yang ada di situ. Pulanglah Kiai. Biar saya sendiri yang akan menangkap anak saya. Dan akan saya serahkan tasbih itu kepada Kiai. Tidak. Kita cari sama-sama. Aku tidak hanya menginginkan pusakaku, tapi juga pedangnya. Pedang? Ya, pedang malaikat. Pedang malaikat berbahaya jika berada di tangan orang berhati hitam seperti Mahesa. Sudah sejauh itukah kejahatan anak saya? Kau akan tahu sendiri nanti. Kalau perkataan Kiai terbukti kebenarannya, tanganku sendiri yang akan menghabisi riwayat anakku. Sembara pun tampak sangat marah. Ia pun sampai berjanji akan menghabisi nyawa anaknya sendiri kalau ternyata benar bersalah. Kiai bodoh itu pun kemudian mengajak rombongannya untuk mengikuti Sembara yang sepertinya akan menuju suatu tempat untuk mencari Maesa. Kini kita menuju pada Maesa yang di saat itu sedang bermain bersama dengan Bondan, dan mereka pun mendadak dicegat oleh 3 orang liar golongan hitam yang menginginkan pedang malaikat yang sedang dibawa oleh anak Sembara itu. Mereka pun ternyata telah mengetahui kalau Kamasutra telah tewas dan telah mengangkat seorang murid sebagai pewarisnya yang bernama Maesa. Kini ketiganya pun memaksa Maesa untuk segera menyerahkan pedangnya itu. Akan tetapi jelas anak itu pun menolaknya mentah-mentah dan berusaha mempertahankan haknya itu sekuat tenaga, sehingga kemudian terjadilah pertarungan hebat di antara mereka. Aku akan membela sampai mati. Kurang ajar. Hei. Maesa, gunakan jurus awan menggetarkan angin hujan.
Lelaki tua yang tampaknya adalah musuh lama Kama Sutra yang bernama Elang Segoro itu berbuat curang dengan membokong Maesa tanpa sepengetahuan pemuda itu. Sehingga kini jurus awan menggetarkan angin hujan milik Maesa pun terputus. Namun ilmu tersebut masih menyala dan harus dilepaskan karena sifat ilmu itu adalah menyedot habis tenaga lawan. Maesa pun kemudian menjadi bingung sendiri karena ia tidak paham dengan ilmu yang baru saja digunakan olehnya. Maaf, bukannya saya tidak sopan terhadap bapak-bapak. Ini bukan kemauan saya. Tiba-tiba tenaga dalam bapak masuk ke dalam tubuh saya. Dan... Luar biasa, ilmu yang baru saja digunakan Maesa tampaknya merupakan salah satu ilmu pamungkas yang langka ciptaan Kama Sutra. Sedangkan ketiga lawan Maesa pun kini hanya diam dan melongo melihat kehebatan Maesa. Namun Maesa bingung sendiri dengan ilmu yang dimilikinya. Ketiganya pun tidak lagi berani melawan atau berbuat apapun hingga anak itu pergi meninggalkan mereka. Kini kita menuju pada rumah sembara, di mana pada saat itu Farida sedang mempersiapkan makan malam, dan mendadak saja dirinya mendengar suara Bondan, anak pasir yang cukup dikenalinya. Ternyata Bondan di saat itu sedang mengantar Maesa untuk pulang ke rumahnya. Maesa! Ibu, Ibu kangen sekali kepadamu. Ayo, oh ya, mana ayah, Bu? pergi ke padepokanmu. Apa tidak berselisih jalan? Sudah berapa lama? 1 bulan lebih. 1 bulan. Bagaimana, Maisa? Seharusnya ketemu, tapi Aduh, ibu jadi khawatir, nak. jangan khawatir, Bu. Biarlah saya susul dan saya ajak pulang. Jangan. Ibu bisa menyuruh orang lain untuk mencari ayahmu. Maesa yang hendak menyusul ayahnya pun langsung dicegah ibunya. Lalu sang ibu memperkenalkan Sawung yang merupakan adik kandung Maesa. Mereka berdua tampak sangat gembira karena sejak Sawung lahir, ia belum pernah bertemu dengan kakaknya. Begitu pula dengan Maesa, ia belum pernah bertemu dengan adiknya. Karena selama ini, ia berguru di Padepokan Linggabuana dan tidak pernah pulang. Selanjutnya, Maesa dan Sawung pun beristirahat di kamar yang sama. Mereka berdua tampak sangat akrab walaupun baru pertama kali bertemu. Ketika tengah malam tiba, di luar rumah sembara, tampak 2 sosok bayangan hitam yang terbang menuju atap rumah, dan sepertinya mereka sedang mengincar kamar Maesa. Kemungkinan kedua orang itu adalah merupakan salah satu pemburu pedang malaikat. Sedangkan Maesa sendiri ternyata dapat merasakan kehadiran tamu tak diundang yang naik ke atas atap kamarnya. Ia pun kemudian segera beranjak keluar untuk memberikan kejutan bagi para penyusup tersebut. Hai, sedang apa kalian? Kau yang bernama Maisa, Ya, kalian siapa? pemilik pedang malaikat. Jangan mengaku-ngaku. Ayo katakan, siapa kalian? Kamilah pemilik pedang malaikat yang sebenarnya. Bukan kamu. Serahkan pedang malaikat. Cepat. Ambil sendiri kalau bisa. Kurang ajar. Cari. Maesa pun tampak berlari ke arah hutan untuk memancing 2 maling itu agar tidak bertarung di rumahnya, karena ia takut kalau sampai mengganggu ibu ataupun penghuni rumah yang lainnya. Kedua orang itu dan Maesa kini telah berada di pinggiran hutan yang cukup lapang dan sesuai atau cocok digunakan untuk bertarung. Di sana, Maesa pun langsung menantang kedua orang itu untuk menyerangnya terlebih dahulu, sehingga kemudian pertarungan sengit pun terjadi.
Merasa lawannya tidak main-main, Maisa pun kemudian mengeluarkan pedang malaikatnya untuk menghadapi serangan-serangan lawannya. Orang itu pun kemudian menghentikan serangannya dan mengatakan bahwa Maisa tidak akan bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, anak itu harus menyerahkan pedangnya secara cuma-cuma tanpa adanya pertarungan kembali. Namun Maisa bukanlah pendekar kemarin sore yang gampang untuk dikibuli. Ia pun kemudian justru menantang orang itu yang sebenarnya gentar melihat pedang malaikat di tangan Maisa. Pertarungan pun kemudian berlanjut dan mereka saling mengadu tenaga dalam. Bagus, Mahesa. Bagus. Ternyata sepak terjang Maisa itu sedang dilihat oleh mak lampir dari paso benggalanya. Nenek setan itu pun sangat senang melihat kesaktian Maisa dan ia berencana untuk menjadikan Maisa sebagai budaknya yang akan mendampingi Grandong untuk menghancurkan golongan putih. Ia pun kemudian memerintahkan para anak buahnya untuk bisa menangkap Maisa dan membujuknya agar mau menjadi pengikutnya. Barang siapa yang berhasil membujuk Maisa, maka ia akan mendapatkan hadiah besar berupa ilmu kesaktian yang tiada tandingannya dari si lampir sendiri. Pokoknya aku akan menurunkan ilmu untuk kalian. Ajian Satokanda Dasa Wacana. Faham 10 bahasa binatang. Dengan memahami 10 bahasa binatang, kalian bisa menyuruh binatang, manusia, dan jin. Wah, menarik sekali. Berlombalah kalian untuk mendapatkan hadiah agungku itu. Siapa yang berhasil memikat Mahesa untuk menjadi pengikutku, dialah yang berhak menerima hadiah istimewa itu. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.